takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa. Baik Bapak Ibu, yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SD 1 Kesedahan, yang saya hormati Bapak Perwakilan dari Komite Sekolah Kesedahan, yang saya hormati, dan yang Ibu Bapak anak-anak wakil dari siswa SD Negeri 1 Kesedahan. Sebelumnya, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Yang Maha Esa karena berkatnya kita dapat berkumpul kepada Ibu Kepala Sekolah untuk berdiskusi kita bersama-sama tentang pengelolaan aset. Di sini adalah aksi nyata yang harus saya pengelolaan aset yang ada di SD Negeri 1 Kesedahan. Adapun latar belakangnya yaitu sekolah sebagai ekosistem pendidikan merupakan sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik dan faktor identifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset sekolah. Itu adalah 7 aset: sosial, kemudian politik, agama, budaya, fisik, lingkungan alam, dan finansial. Yang pertama yaitu modal manusia. Yang dimaksud dengan modal manusia adalah sumber daya manusia yang berkualitas, SDM dengan pengetahuan, kecerdasan, keterampilan yang ada di komunitas, masyarakat, lingkungan sekitar, dan bisa siapapun. Itu adalah masuk modal manusia. Nanti kita diskusikan jika di SD 1 Kesedahan modal manusianya itu seperti apa. Kemudian yang kedua sosial, bisa agama, budaya dan agama. Agama bisa dalam bentuk tokoh yang fisik. Nah, kalau dilihat dari modal fisik adalah dilihat dari bangunan. Kemudian yang terakhir adalah finansial. Ini adalah yang paling utama, modal paling utama yang harus kita miliki, di mana kita sudah memiliki modal dukungan pembangunan dari kegiatan, kemudian termasuk tabungan, kemudian hutan, pengurangan atau pendapatan pajak, hibah, gaji, serta sumber pendapatan internal dan eksternal, termasuk pengetahuan tentang finansial. Nah, itu adalah 7 modal aset yang kita miliki. Nah, untuk sekarang kita berdiskusi, Bapak Ibu, kita berkolaborasi menentukan kalau modal manusia. Contohnya kita sudah punya Ibu Kepala Sekolah, komite, dan guru. Mana Bapak Ibu, berapa sekarang jumlahnya? Hanya 4 orang. Berarti 4 orang. Hanya 131 orang. Dan yang kedua, modal sosial. Bisa untuk meningkatkan kedisiplinan warga sekolah. Ya, kita sudah memiliki peraturan sekolah ditaati oleh siswa atau warga sekolah. Desa adat, STT dengan mengadakan peseraman, kemudian STT, agama dan budaya. Kita sudah dekat dengan pura kan. Kemudian kita sudah memiliki tokoh agama, seperti juru mangkung gitu. Ada langsung bapaknya. Kemudian apa lagi budaya? Seni tari, melestarikan kebudayaan, adanya tarian-tarian sakral yang dipelajari adanya tarian sakral yang dipelajari anak-anak.
Gambu, kemudian Hari Rajang yang Sari, yang Dewa, Perayaan Purnama Film Perayaan Saraswati Purnama Film itu sudah budaya, modal budaya kita, modal agama dan budaya. Kelima, agama, Modal fisik. ya modal fisik. Nah, fisiknya. bangunan sekolah dan sarananya. Dan 3 gedung ya. Ya. Berarti 16 ya. 16 satu perpustakaan. Ada tambahan fisiknya sudah. Kemudian yang ke-6 lingkungan Alam. alam. Lingkungan alam itu contohnya kita dekat dengan berada di pinggir jalan, kan jalan ya, Strategis. bangunan jalan ya, Posisinya strategis. dengan sampah yang itu semuanya itu kita gunakan untuk bahan pembelajaran. Kerjasama dengan puskesmas Juga industri kain, kemudian terakhir finansialnya. Finansial kita sudah mendapatkan bos ya, bos reguler, donatur dari orang tua. dari orang tua ya, orang tua atau komite. Dulu dari LPD. Ya. Operasi Operasi sekolah. dari 7 modal bisa ibu notulen. Notulen akan membacakan 7 aset yang sudah didiskusikan tadi. Nah, yang pertama, 1 modal manusia. Modal manusia mencakup kepala sekolah yang sudah berpendidikan S2 yang ada di S3S untuk meningkatkan kompetensi dan memiliki kerjasama dengan baik bersama, diantara di sana kerjasama dengan desa adat atau desa dinas setempat, dan juga bisa bekerjasama dengan STT, Karang Taruna, dan alumni. Untuk modal ketiga yaitu modal politik. Adanya alumni yang sukses di bidang politik, peraturan kebijakan di desa, kerjasama dengan pemerintahan desa, dan misalnya puskesmas, komite sekolah atau wali murid sebagai partner kerja. Modal keempat yaitu modal agama dan budaya. Memiliki tokoh agama, bisa melaksanakan perayaan Purnama Tilam, Saraswati, dan Upah. Sedangkan modal fisik yang kelima, modal fisik yaitu mempunyai 1 gedung sekolah yang terdiri dari 6 ruang kelas, 1 ruang guru, 1 perpustakaan. Nah, di sini gedungnya ada tempatnya di atas, ada di tengah, ada di bawah. Kelas atas, kelas tengah, kelas bawah. Yang kedua, punya lapangan. Yang ketiga, punya toilet. Keempat, punya tempat suci dan tempat bersana. Kelima, mempunyai sarana olahraga yaitu lompat jauh. Keenam, mempunyai kebun. 7, punya tempat sampah. 8, kantin sekolah. 9, gudang. Sedangkan modal ke-6 yaitu lingkungan alam, terdiri dari terletak
Sekolah kita terletak di pinggir jalan, dekat dengan lapangan desa, dekat dengan objek wisata, dekat dengan puskesmas, dekat dengan peternakan, dekat dengan pemerintahan, pemilahan sampah, ya, dekat dengan pemerintahan desa. Sudah itu dekat dengan identitas pengolahan minyak PCO. Ya. Sudah itu yang ketujuh, modal finansial, yaitu mempunyai dana BOS yang reguler. Yang kedua, beasiswa PIP, koperasi sekolah, LPD, komite atau orang tua siswa. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan selaku Nadulan. Kepala sekolah mungkin ada yang ditambahkan. Terima kasih. Dari diskusi tadi yang semuanya sudah aktif memberikan informasi, memberikan masukan bahwa modal daripada ataupun aset yang bisa dijadikan modal untuk kemajuan di bidang pendidikan yang sudah disampaikan tadi oleh Notulen. Modal itu sangat bermanfaat sekali. Jika salah satu modal itu tidak ada, maka apapun kegiatannya akan tersendat. Nah, di sini saya tambahkan lagi sedikit dan tegaskan bahwa sekali lagi ketujuh modal atau ketujuh aset itu saling berkaitan. Tanpa adanya kaitan, tanpa adanya saling mengisi, maka kegiatan pun tidak akan bisa dilaksanakan secara lancar. Oleh karena itu, dalam hal ini saya tambahkan kembali bahwa modal finansial, bahwa dana BOS untuk di sekolah ini sudah dikelola dengan baik sehubungan dengan petunjuk teknis yang diberikan oleh pemerintah, termasuk dana donatur pada saat kegiatan-kegiatan kenaikan kelas. Di samping dana, ya, itu berupa finansial, adanya dukungan yang penting di sini, dukungan moral dari semua orang tua, termasuk guru juga siswa. Itu tambahan, entah dimasukkan di mana. Nanti dukungan moral daripada orang tua, komite itu, ya, di sosial itu sangat besar sekali. Jika tak ada dukungan dari komite, kegiatan apapun tidak akan bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan dengan modal ini kita kelola untuk memajukan pendidikan di sekolah SD Negeri 1. Terima kasih kepada Ibu atas tambahannya tadi tentang pengelolaan aset kita. Tadi sudah kita bersama-sama berdiskusi dari pemanfaatan 7 aset yang sudah kita miliki. Semoga kita dapat memanfaatkan aset tersebut dengan baik sehingga sekolah ini maju dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dan anak ini bisa kita tuntun dan berpihak kepada anak itu sendiri. Kita selalu bergerak dan menggerakkan. Saya ucapkan terima kasih. Kalau tidak ada lagi yang didiskusikan, rapat hari ini saya tutup dengan Parang Santi. Om Santi 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 Om. Mimpi
serikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus